Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Ramadhani, NIM 0701212154. Ingin mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dilengkapi dengan konjungsi serta disertai dengan intonasi final. Adapun fungsi kata dalam kalimat. Menurut Suhardi, fungsi kata dalam kalimat yaitu sebagai 1. Subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan pembicara atau pokok pembicara. Contohnya, ibu menyiram bunga. Kata ibu adalah subjek pada kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Contohnya, Abang membaca buku. Kata membaca adalah predikat pada kalimat tersebut. 3. Objek. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, buku itu dibaca Runa. Kata Runa adalah objek dalam kalimat tersebut. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat verbal. Contohnya, Sylvia belajar bahasa Inggris. Kata Inggris adalah pelengkap dalam kalimat tersebut. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam klausa. Contohnya, saya pulang ke rumah. Kata ke rumah adalah keterangan tempat dalam kalimat. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar terdiri dari beberapa tipe, yaitu 1. Kalimat dasar tipe SP. Biasa pengisian predikatnya berupa verba transitif atau frasa verba, nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektif. Contohnya, mereka tertawa. Mereka disebut sebagai subjek, tertawa disebut sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO. Predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Contohnya, Sylvia bermain handphone. Sylvia sebagai subjek, bermain sebagai predikat, handphone sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL. Tipe ini sama seperti SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikatnya adalah subjek dan pelengkap. Contohnya, kakak sedang belajar memasak. Kakak disebut sebagai subjek, sedang belajar disebut sebagai predikat, memasak disebut sebagai objek. 4. Kalimat dasar tipe SPKET. Predikat pada dasar tipe ini memerlukan dua unsur pendamping, yaitu subjek dan keterangan. Contohnya, mereka berasal dari Bandung. Mereka disebut sebagai subjek, berasal dari disebut sebagai predikat, Bandung disebut sebagai keterangan tempat. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOK. Predikat pada dasar tipe ini memerlukan 3 unsur pendamping, yaitu subjek, objek, dan keterangan. Contohnya, Bu Susi menjual baju di pasar. Bu Susi disebut sebagai subjek, menjual disebut sebagai predikat, baju disebut sebagai objek, di pasar disebut sebagai keterangan tempat. Jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Namun jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek
diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola SPO. Contohnya, kucing menangkap tikus. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi dua, yaitu A. Kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat yaitu 1. Dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. 3. Terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, sebagaimana. Contohnya, pemimpin itu memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Yang B. Kalimat majemuk setara. Ciri-ciri kalimat majemuk setara adalah 1. Dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. 2. Kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat. 3. Terdapat konjungsi seperti nama maupun tetapi, sedangkan, atau lalu. Contohnya, saya bersedia memaafkannya, tetapi dia tidak mengakui kesalahannya. 3. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Kalimat akan dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembicara. Contohnya, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Syarat-syarat kalimat. 1. Kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan terdiri atas adanya subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal, predikat tidak dilalui oleh kata yang. 2. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek. Misalnya sudah, telah, akan, belum, dan seterusnya. 3. Penekanan. Penekanan terdiri atas mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat, menggunakan repetisi kata atau frasa, pertentangan kata atau frasa, partikel penekanan, misal lah, pun, kah. 4. Variasi. Variasi terdiri atas variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan bentuk me dan di, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Yang kelima, paralelisme. Paralelisme yaitu menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Yang keenam, penalaran atau logika. Penalaran atau logika adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.